Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu renungan. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini. Dan sebentar kami akan menikmati renungan firman-Mu. Biarlah berikan kami hikmat, kuasa untuk senantiasa boleh menikmati berkat firman-Mu dengan luar biasa, sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini menjadi berkat karena firman-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu renungan dengan tema yaitu air sumber hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan langsung aja kita baca di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Kita baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul perikop di dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 39 ini adalah air sumber hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu air sangatlah penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Air sangatlah diperlukan bagi kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada air, otomatis kita sebagai manusia ini pasti akan mati. Karena apa? Karena tidak ada air. Manusia tidak bisa lepas dari yang namanya air, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan air ini maka kita bisa sehat, bisa beraktivitas segala macam. Tubuh kita ini pun kalau tidak salah 60-70% air. Nah, oleh sebab itu tanpa air hidup kita ini tidak bisa sehat. Pasti kita akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan kerohanian kita. Butuh yang namanya air hidup. Nah, apa air hidup itu? Dan siapa air hidup itu? Air hidup itu ialah Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan bagaimana caranya kita bisa menikmati air hidup itu, supaya hidup kita ini bisa hidup benar-benar hidup gitu. Jadi nggak asal hidup, tetapi benar-benar hidup. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa kita membutuhkan yang namanya air hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bayangkan kalau kita tidak memiliki air hidup itu, tidak menikmati air hidup itu, kita tentunya mati kekal. Kenapa? Karena kita masih berada di dalam
kuasa dosa. Kita mati kekal, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak ada air hidup. Kita tidak ada air hidup, tidak ada penebusan di situ. Tetapi dengan kita menikmati air hidup itu, kita sadar bahwa kita ini tidak bisa hidup kalau kita tidak menikmati air hidup itu. Kira-kira begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus sadar betul bahwa tanpa air hidup itu kita tidak bisa hidup. Makanya kita harus miliki air hidup itu. Kita harus sadar, kita harus membutuhkan yang namanya air hidup itu. Sehingga hidup kita tidak lagi berada di kuasa dosa, tetapi berada di kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama Yesus. Nah, tadi di sini dikatakan, Yesus sendiri mengatakan begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata barang siapa haus, ini nggak cuma orang-orang yang Kristen saja, tetapi semua orang, berlaku bagi semua orang yang merasa haus akan air hidup itu. Jadi Tuhan di sini memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati air hidup itu. Makanya yang pertama tadi, kita harus sadar bahwa kita ini sangat membutuhkan air hidup itu. Kita harus ambil kesempatan itu. Kita harus ambil, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak ambil, maka kita akan mati kekal. Makanya kita harus ambil air hidup itu supaya hidup kita ini menjadi hidup kekal bersama Yesus. Tidak mati kekal. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu hal yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah minumlah air hidup itu terus menerus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk meminum air hidup itu terus menerus? Kita harus rajin minum yang namanya firman itu. Air hidup itu, yaitu firman itu. Sehingga roh kita dikuatkan. Sehingga roh kita senantiasa disegarkan. Tidak merasa haus lagi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di situ terpancar aliran-aliran air kebenaran daripada firman itu sendiri. Makanya kita harus benar-benar minum air hidup ini, yaitu firman ini, yaitu Yesus itu sendiri. Kita harus nikmati setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kita harus baca, harus nikmati firman ini setiap hari. Kita renungkan. Supaya apa? Tumbuh air hidup itu di dalam kehidupan kita sampai meluap-luap gitu. Dan kehidupan kita bisa menjadi berkat. Dan Yesus dipermuliakan di situ. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa menjadi orang Kristen cukup dibaptis, menjadi orang Kristen udah. No, saudara. Tidak seperti itu. Tetapi menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, harus menikmati yang namanya firman itu. Harus menikmati air hidup itu hari demi hari. Supaya benar-benar terpancar air hidup itu dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Sehingga air hidup itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Menjadi berkat. Dan nama Tuhan dimuliakan di situ.
Itulah gunanya air hidup itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita harus sadari bahwa kita ini butuh yang namanya air hidup itu. Karena tanpa air hidup, maka kita tidak akan hidup kekal. Kita akan mati kekal justru. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang kedua tadi, kita harus meminum air hidup itu terus-menerus dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Roh kita ini terus terjaga. Roh kita ini tidak kekeringan. Roh kita ini terus mengalirkan aliran-aliran air hidup. Sehingga tidak ada kata kering rohani di situ. Karena ada pancaran, ada sumber hidup di dalam kehidupan kita. Roh itu senantiasa memancar. Roh kehidupan. Roh kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara. Benar-benar kita nikmati air hidup itu. Kita benar-benar kita konsumsi dengan baik. Sehingga kehidupan kita juga bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas semua berkat-Mu. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam menikmati berkat firman-Mu ini. Dan biarlah Tuhan, air hidup itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Biarlah air hidup itu senantiasa mengalir terus di dalam kehidupan kami. Dan bisa dinikmati banyak orang. Dan di sini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.